يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي رجالهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wasamamu wa amrun wujudi yudadu sam'i inda ahli sunnah wal jamaah. Wa amma indal mu'tazilah fa huwa adamu sam'i amma min sya'nihi ayyakuna sami'an wa taqabbul bainahu wa baina sam'i min taqabbul diddain. Al-awwal min taqabbulil adam wal malaka ala tsani. Sifat yang mustahil berikutnya adalah as-samam, yaitu tuli. Tuli ini sifat yang mustahil bagi Allah. Tuli menurut ahli sunnah, tuli dan mendengar itu keduanya kedudukannya adalah lawan atau zid, karena keduanya adalah amrun wujudi. Dua-duanya harus perkara yang wujudi. Mendengar ya wujudi, tuli juga wujudi. Tapi menurut Mu'tazilah keduanya adalah adam wal malakah. Artinya adam wal malakah itu sifat yang dimiliki. Artinya mendengar itu adalah sifat yang dimiliki. Sedangkan bagi Allah itu tidak memiliki mendengar. Adam wal malaka, Allah tidak memiliki mendengar, tapi memiliki yang mendengar. Jadi tanpa sifat mendengar, tapi disebut yang mendengar. Ini menurut orang Mu'tazilah. Nanti tuli itu mustahil. Satu perkara, satu
perkara tidak didengar oleh Allah hukumnya mustahil. Sebaliknya kita satu saja kita dengar maka disebut satu aja. Yang lain kamu nggak dengar, orang di luar sana ngomong kamu nggak dengar. Kamu hanya dengar satu perkara maka kamu disebut mendengar. Tapi kalau bagi Allah yang lain mendengar semuanya, ada satu yang Allah nggak dengar maka disebut tuli. Wal'ama yang berikutnya adalah buta, wa huwa amrun wujudi, sama-sama perkara yang wujudi, yudadul basar yang menjadi lawannya basar inda ahli sunnah wal jamaah. Wa amma indal mu'tazilah fa huwa adamul basar. Adamun kata Mu'tazilah dia adalah adamu basar, amma min sya'ni ayyakuna basiran. Allah tidak memiliki sifat basar tapi memiliki basiran. Wa taqabul bainahu wa bainal basar min taqabuli dziddain indal awal wa min taqabul adam wal malakah inda tsani. Sama dengan tuli, maka buta juga mustahil bagi Allah, karena buta dan tuli termasuk sifat yang nukus, sifat yang cacat. Sifat nukus yang bagaimana? Sifat nukus yang bagaimana? Orang yang punya sesuatu yang punya sifat itu maka dia tidak layak untuk dipuji. Sesuatu yang punya sifat itu dia layak mendapatkan celaan. Maka sifat itu mustahil bagi Allah. Kalau ada orang tuli, maka orang itu tidak akan terpuji. Nggak ada orang ini tuli, oh hebat ya tuli ya. Ada. Ini orang ini buta, hebat banget buta. Nggak ada orang tuli buta dipuji, nggak ada. Karena tuli buta bukan sifat yang layak untuk dipuji, maka itu sifat yang mustahil bagi Allah. Terus wal bakmun dan bisu wa amrun wujudi. Bisu juga satu perkara yang disebut amrun wujudi, perkara yang ada. Yudadul kalam menjadi lawannya kalam inda ahlu sunnah, wa amma indal mu'tazilah adamul kalam amma min sya'ni ayyakuna mutakalliman. Kalau mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat kalam, tapi Allah punya mutakalliman. Tidak ada sifat kalam tapi zatnya disebut yang berbicara. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Wa taqabul bainahu wa bainal kalam min taqabuli dziddain inda ahli sunnah wa min taqabul adam wal malaka inda tsani menurut Mu'tazilah. Wa turidha al musannif bi annal bakma innama yudadul kalamul lafzi la kalaman nafsi alladzi kalamuna fihi. Ada i'tirad. Sungguhnya bisu itu menjadi lawannya kalam yang namanya kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Alladzi kalamuna fihi, yang mana menjadi pada diri kita itu ada kalam yang seperti itu. Kayak begini, bisu itu lawannya ngomong. Orang yang bisu itu nggak bisa ngomong apanya? Yang dia nggak bisa ngomong apanya? Mulut, nggak bisa bersuara. Tapi dia bisa pakai, berarti hatinya ngomong nggak? Berarti kalam yang menjadi lawannya itu kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Kalau kalam nafsi tidak bisa menjadi lawannya kalam lafzi. Karena kadang ada orang bisu mulutnya tapi hatinya
ngomong gitu loh. Ada orang mulutnya itu diam tapi hatinya ngomong, maka dikatakan di sini tirot. Oh, mungkin yang dimaksud dengan lawan dalam kalimat bisu ini maknanya bisu dari kalam lafzi, bukan bisu dari kalam nafsi. Ujiba dijawab bi anal bakma kama yutlaku haqiqah ala afat tamna'u minal kalamil lafzi yutlaku majazan alal afat tamna'u min kalamin nafsi wa dzalika huwa muraduhuna. Sungguhnya bisu sebagaimana secara hakikat itu menjadi afat, menjadi kecacatan atau penghalang dari adanya kalam lafzi, maka yutlaku majazan, maka disebut secara majaz ala afat sebagai kecacatan tamna'u min kalamin nafsi, menjadi halangan untuk kalam yang ada pada kalam nafsi. Jadi mau ngomong kalam lafzi, bisu yang menjadi lawannya kalam lafzi, ataupun bisu yang jadi kalam nafsi, ini sama-sama bisu itu menjadi lawannya sifat kalam, baik itu secara mutlak, secara hakikat, secara langsung menjadi lawan dari kalam lafzi, adapun secara tidak langsung menjadi lawan dari kalam nafsi. Maka rad ini tidak menjadi halangan atas apa yang dituliskan oleh musannif, bahwa bisu menjadi lawannya sifat kalam, baik kalam nafsi ataupun kalam lafzi. Qaluhu wa adadul sifatil ma'nawiyah wadhihatun min hadhihi, dan lawannya sifat ma'nawiyah itu adalah jelas dari apa yang sudah dibicarakan. Ai li'annaka idza alimta anna dzidul qudrat apabila engkau telah mengetahui bahwa dzidnya kudrat itu adalah al-ajzun, alimta maka engkau ketahui anna dzidda kaunuhu, anna dzidda kaunuhu qadiran, kaunuhu ajizan, maka sebaliknya pula sifat qadiran lawannya adalah ajizan. Wa idza alimta, kalau kamu mengetahui anna dziddal iradah, sungguhnya lawannya sifat iradah itu al-karaha, alimta anna dzidda kaunuhu muridan wa kaunuhu karihan, maka lawannya sifat muridan maka dia adalah karoha. Wa hakadza, dan begitu selanjutnya. Wa'lam mimma taqarrara annal ismal isarat fi kalamil musannif raji'un li adadi sifatil ma'nawiyah, bahwa ma yu'khadhu min kalami saktan wa in kana kalamu ba'duhum sharihan fi annahu raji'un li sifatil ma'ani li anna yahuju ila takdil mudhaf bi anna yakulu wadhihatun min adadi hadhihi ma'a kaunihi khilafan mutabadir min kalamil musannif fatadabbar. Ma'nawiyah 7, maka tidak disebutkan satu persatu lawannya karena sudah disebutkan dalam sifat ma'ani. Apabila ma'aninya sudah kita ketahui secara jelas, maka maknawiyahnya pun sama yang menjadi lawannya. Maka selesai kita bicara sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
Terus berikutnya wa qauluhu wa amal jaizu fi haqqi ta'ala. Adapun perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, fa fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu setelah bicara wajib dan bicara mustahil, maka berikutnya akan bicara perkara jaiz. Maka jaiz bagi Allah ini bukan sifat. Jaiz bagi Allah bukan sifat. Karena apabila jaiz disebut sifat, maka akan jadinya nanti kalau sifatnya jaiz, zatnya jaiz. Maka mustahil bagi Allah kalau zatnya jaiz. Allah sifatnya jaiz, maka nanti akan jadinya zatnya juga jaiz. Maka mustahil. Jadi jaiz bagi Allah apa? Jaiz bagi Allah hanya perkara yang disandarkan kepada Allah, namanya hanya ibarah. Kenapa? Karena ini perkaranya bicara tentang perbuatan. Jaiz bagi Allah bicara perbuatan, maka bukan sifat. Adapun nanti kalau mau diomong sifat jaiz, jangan berhenti di situ, tapi ditambahin sifat jaiz fi'il atau sifat jaiz maf'ul. Maka boleh ketika mau mensifati fi'il atau mau mensifati maf'ul. Kalau hanya bicara jaiznya saja, maka jangan disebut sebagai sifat, tapi disebut sebagai perkara yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza, perkara jaiz ini, wa qismu tsalis, pembahasan yang ketiga. Berarti setelah bicara apa? Wajib. Setelah bicara mustahil, maka lanjut bicara perkara jaiz. Mimma yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu, dari sebagian perkara-perkara yang diwajibkan kepada mukallaf untuk diketahui. Wa innama lam yakul musannif wa mimma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Dan adapun musannif enggak bicara dan sebagian dari perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di awal musannif bicara kama qala wa mimma yajibu fi haqqi ta'ala wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala. Di awal musannif ketika menerangkan perkara wajib, dia bicara dan sebagian perkara yang wajib bagi Allah, dan sebagian perkara yang mustahil bagi Allah. Tapi waktu bicara jaiz enggak bicara dan sebagian perkara yang jaiz bagi Allah. Kenapa? Li'anal jaiz fi haqqihi ta'ala munhasirun fiha. Karena jaiz itu ya cuma satu ini saja, enggak ada yang lainnya lagi, enggak ada. Kalau wajib kan isinya ada 20, itu pun secara tafsil. Yang mustahil ada berapa? 20 secara tafsil. Kalau ijmal, yang wajib bagi Allah ijmal berapa? Tidak terbatas. Sifat yang wajib bagi Allah secara ijmal tidak terbatas. Sifat mustahil bagi Allah ijmal tidak terbatas. Maka secara tafsil kita harus tahu 20. Begitupun yang mustahil tafsil 20. Adapun jaiz ya memang satu itu doang, enggak ada lainnya lagi. Enggak ada beberapa jaiz bagi Allah, enggak ada. Jaiz ya hanya satu perkara yang dinisbatkan bagi Allah. Artinya apa? Perbuatan ya hanya satu. Allah menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu, itu perbuatan yang disandarkan bagi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafi
berbeda dengan kullu minal wajib wal mustahil fi haqqi ta'ala. Beda dengan perkara yang wajib dan mustahil. Fa inna kullan minhuma, karena kedua dari perkara wajib dan mustahil itu ghairu munhasir fiha dzakara kama ulima mimma taqaddam, sebagaimana yang telah kita ketahui. Kalau wajib ya tidak sifat yang satu, mustahil juga bukan sifat yang satu, tapi mustahil itu isinya tidak terbatas dan wajib juga isinya tidak terbatas. Kemudian waktu ridho, ada iktirad alal musannif bi anal jaiz wal mumkin mutaradifan. Jaiz dan mungkin keduanya artinya sama kalau melihat kamus. Kalau kamu buka kamus mau lihat jaiz itu artinya apa, mustahil artinya apa, ini artinya sama, keduanya muradif. Artinya dua kalimat yang tulisannya berbeda tapi maknanya sama, disebut namanya muradif. Indal mutakallimin, menurut pendapatnya orang-orang ahli kalam. Artinya apa? Kok sama jaiz ya artinya boleh-boleh saja, ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Mungkin ya sama artinya ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Wahina idin yakunu fi kalamihi akhadha syai' fi ta'rifi nafsihi, mengambil sesuatu dari pengertian asli dari dirinya. Faka'annahu qala, seakan-akan musannif itu bicara, wa amma jaizun fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli jaizin aw tarkuhu, wa ammal mumkin fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Maka seakan-akan bisa saja mungkin dan jaiz itu dipersamakan di dalam penisbatannya, maka musannif seharusnya bisa saja nulisnya wa ammal jaizu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli jaizin, atau wa amal mumkinu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin. Tapi ketika menyebutkan keduanya muradif, tapi dalam penggunaannya dibedakan. Mana buktinya? Fa wal jaizu fi haqqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin, enggak bicara fa fi'lu kulli jaizin lagi. Kalau memang keduanya sama, ya harusnya dalam ta'rif juga disebutkan sama. Tapi musannif menyebutkannya berbeda di dalam pengertian. Wadzalika mujibul daur, maka kalau begitu akan terjadi nanti daur lihat tawakuf, maka akan terjadi tawakuf kullu minal mu'arraf wa ta'rif. Maka akan terjadi daur yang mana menjadi sama antara ta'rif dan yang ditakrifi alal akhar hina idzin. Ini ada rotnya. Ujiba, dan dijawab andalika bi ajwibatin ahsaniha, dengan jawaban yang sangat bagus. Anna kulla minal jaiz wal mumkin, sungguhnya keduanya jaiz dan mumkin yutlaku, diitlakan, wa yuradu bihi, dan dikehendaki, diletakkan di situ ta'allaqul qudrat bil makdur, adalah menjadi ta'alluqnya kudrat kepada makdur yang dikudrat. Wa hadza huwa muradu bil mu'arraf, maka ini yang dimaui oleh musannif
dari apa-apa yang menjadi penjelasan dari sebuah takrif, menjelaskan takrif bidalilil ikhbar, dengan dalil sebuah khabar anhu bil fi'li, dari adanya sebuah perbuatan, wa yutlaku, dan itlakan, wa yuradu, dan yang dimaksudkan bihi nafsul makdur, yaitu menjadi jati dirinya makdur atau yang dikudrat, akni athar, yaitu sebuah athar. Al-fi'lu wa huwa al-muradu bil mumkin al-waqi'u fit ta'rif. Wa hina idzin lam ya'khudhu syai' fi ta'rifin nafsihi al-muaddi ila daur. Maka dari pengertian ini tidak terjadi yang namanya daur. Artinya musonef walaupun di dalam secara bahasa itu artinya sama, tapi dalam penggunaannya musonef memisahkan. Kalau bicara jaiz, bicara perbuatannya. Kalau bicara mungkin, bicara yang diperbuat. Bicara sifatnya kudrat dan bicara sifatnya makdur yang dikudrat. Sifatnya kudrat atau kerjanya kudrat itu jaiz. Kalau yang dikudrat mungkin. Nah, biar kita tidak kebingungan memahami antara mungkin dan jaiz, antara fi'ilnya Allah dan yang diperbuat, antara perbuatannya Allah dan yang diperbuat. Kalau secara bahasa boleh sama. Allah menciptakan sesuatu jaiz, alam ini muncul jaiz, boleh saja diomong begitu. Allah menciptakan sesuatu mungkin, alam ini dibikin mungkin, boleh saja. Tapi nanti akan terjadi kesulitan ketika membuat sebuah takrif. Maka agar tidak sulit, maka keduanya diposisikan berbeda. Yang mungkin diletakkan kepada perkara yang diciptakan, jaiz diletakkan pada mengerjakannya atau menciptakannya, hingga kita mudah untuk ngomong Allah bikin hujan. Nah, kalau bicara Allahnya jaiz, kalau bicara hujan dibikin mungkin. Nah, bicara perbedaan antara meletakkan mana fi'ilnya Allah dan mana yang diperbuat. Ini memisahkan antara jaiz dan mungkin, walaupun secara bahasa keduanya itu muradif atau satu pengertian. Terus anal jaiz kama taqarrara muradifan lil mumkin wal kalam musannif yafidu annahu mughayirun. Maka dari kalamnya musannif dipahami keduanya itu berbeda. Li'annahu yaktazi anal jaiz nafsul fi'il, jaiz menjadi nafsunya fi'il, au tarku atau tarku, fi'lu dan tarku ini hukumnya jaiz. Wa anal mumkina nafsul maf'ul, itu menjadi jati dirinya si maf'ul au matruk. Haitsu akhbara annal awal bi annahu fi'lun au tarkun wa adhafa kulla minhuma ila tsani, dan diidhofahkan keduanya fi'lu dan tarku itu ala tsani.
wa tawdihul jawab. Nanti diidhofahkan itu berarti kalau tafi'lu ada depannya maf'ul, kalau tarku ada depannya matruk. Li'anna ila tsani wa tawdihul jawab ana iradatun nafsil fi'il autar anna iradata nafsul fi'lu autarku minal jaiz wa iradatu nafsul maf'ul au matruk minal mumkin la tunafi anal jaiz muradifan lil mumkin. Maka ini bukan terus menghilangkan kemuradifan antara jaiz dan mumkin. Li'anna kullan minhuma yutlaku bimaknayain, karena keduanya disebutkan dari dua pemahaman kama alimta, sebagaimana yang engkau ketahui. Ini bahas kalimatnya doang, bahas kalimat atau kedudukan kalimat jaiz biar kamu terbiasa memisahkan antara mana jaiz dan mungkin. Kalau kamu nggak terbiasa ini nanti dipersamakan terus, jaiz mungkin ya sama saja. Allah bikin langit mungkin aja, Allah bikin corona ini hilang mungkin saja. Maka sekarang kita pisahkan, kalau bicara yang dibikinnya pakai bahasa apa? Mungkin. Kalau bicara membikinnya jaiz. Jadi kita pisahkan kayak bicara begini. Allah menciptakan manusia itu tidak punya tujuan untuk ibadah. Kalau saya diciptakan Allah, tujuannya untuk ibadah. Beda ini. Kalau Allah menciptakan saya, oh nggak ada tujuannya, tapi adanya hikmah. Tapi kalau bicara saya diciptakan, tujuannya untuk ibadah. Jadi kalau bicara pada sayanya, sudah bicara perbuatan saya, maka perbuatan saya ya punya tujuan. Kalau bicara perbuatannya Allah, oh ya nggak punya tujuan, tapi adanya lil hikmah. Oh, Allah itu ya bikin manusia, boleh saja diciptakan jadi ahli ibadah, boleh pula diciptakan yang bukan ahli ibadah. Kalau Allah menciptakan manusia tujuannya menjadi ahli ibadah, ya harusnya nggak ada yang maksiat, harusnya kayak malaikat semua, isinya taat semua. Tapi kan nggak demikian, nyatanya ada yang maksiat. Berarti Allah menciptakan manusia bukan tujuannya untuk ibadah. Tapi kalau saya diciptakan Allah, maka tujuannya untuk ibadah. Artinya saya diciptakan nggak kayak kucing. Kalau kucing bebas, nggak punya tujuan ibadah, mau tiap hari berantem, mau tiap hari kawin, mau tiap hari, ini nggak ada urusannya. Tapi kalau saya diciptakan untuk ibadah, ini sama kayak tadi bicara kalau mau diletakkan pada Allah namanya jaiz, kalau mau diletakkan pada kita namanya mungkin. Jadi bumi langit ini hukumnya apa? Kemunculannya hukumnya mungkin. Mungkin itu apa? Sesuatu yang boleh saja dimunculkan, boleh pula tidak dimunculkan. Sama aja beginilah, mungkin itu jadi bahan lah gitu loh. Jadi bahannya kerja. Kalau bicara kerja, ada yang dikerjakan. Kerjanya itu jaiz, yang dikerjain mungkin, itu loh.
Terus fa fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jaiz bagi Allah itu apa? Fa fi'lu kulli mumkinin, yaitu menciptakan setiap perkara yang mungkin, au tarkuhu atau meninggalkan menciptakan. Menciptakan atau meninggalkan menciptakan. Artinya menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Maka yang bisa memunculkan sesuatu ya hanya Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti muncul, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan muncul. Jangan dibalik kamu yang ngomong. Kalau saya mau bisa saja terjadi. Sekarang ini enggak terjadi karena saya tidak memauinya. Oh, itu bohong. Kamu pembohong kalau begitu. Kenapa? Karena kita itu yang dimunculkan, bukan yang memunculkan. Yang ngomong begitu mestinya Allah, bukan kita. Kalau Allah yang ngomong, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Maka pengertian ini menciptakan sesuatu atau meninggalkan menciptakan sesuatu itu fihi raddun alal mu'tazilati. Maka ini ada bantahan, menjadi bantahan atas pendapatnya orang Mu'tazilah. Fi qaulihim, atas pendapatnya orang Mu'tazilah, bi wujubi shalah wal aslah alaihi ta'ala. Yang mana orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu wajib menciptakan sesuatu. Ini beda sama kita ini. Kalau kita Allah jaiz menciptakan sesuatu. Kalau Mu'tazilah wajib Allah itu menjadikan kebaikan dan yang lebih baik. Artinya Allah itu harus bikin yang baik-baik. Besok baik lagi, besok baik lagi. Kalau kurang baik enggak boleh. Karena Allah itu wajib menciptakan kebaikan. Kalau sampai ditinggalkan, berarti Allah itu nukus, kata dia. Allah itu cedera. Apa? Kalau Allah menciptakan keburukan, kata dia, Allah tercela. Tidak punya sifat yang mulia. Karena Tuhan itu harus menciptakan yang baik-baik. Kalau bikin yang jelek gimana? Tercela sifatnya. Oh, ini mustahil, nggak ada hubungannya. Kalau Allah bikin yang jelek, Allah jadi jelek, nggak ada hubungannya. Allah wajib bikin yang baik-baik. Siapa yang mewajibkan? Anda ini wajib, maka akan ditanya wajib apa? Kalau wajibnya wajib syar'i berarti dapat pahala. Allah bikin langit dapat pahala. Allah bikin matahari dapat pahala. Yang ngasih pahala siapa? Kalau wajibnya wajib akli gimana? Allah wajib bikin hujan. Apa yang terjadi? Hujan terus. Tapi nyatanya enggak begitu. Hujan itu kadang muncul, kadang ditunggu-tunggu enggak muncul. Artinya tidak ada yang mengisyarohkan bahwa menciptakan sesuatu bagi Allah itu wajib, dan tidak ada yang mengisyarohkan bahwa Allah itu wajib bikinnya yang baik-baik, bahwa Allah itu hanya bikin yang baik-baik saja. Ini enggak ada isyarah ke situ. Wal awwalu huwa ma qabilul fasad. Maka yang awal yaitu shalah, kebaikan, itu yang menjadi lawannya daripada fasad, yaitu
keburukan. Allah wajib bikin yang baik. Mustahil Allah bikin yang buruk. Ini kata Mu'tazilah. Contohnya yang baik-baik seperti apa? Kal iman. Seperti iman. Iman itu suatu yang baik, maka Allah wajib bikin orang itu beriman. Fi maqabilatil kufri, maka kebalikan dari iman apa? Kafir. Maka Allah nggak boleh bikin kafir. Maka orang yang beriman semua dibikin sama Allah. Yang nggak beriman, bukan Allah yang bikin. Ada Tuhan lain. Artinya ada sesuatu yang diciptakan oleh selain Allah. Ini artinya Mu'tazilah mau nggak mau mereka akan memaksakan paham ke arah itu. Kalau kafir tidak dibikin Allah, maka berarti kafir dimunculkan oleh selain Allah. Di Quran dikatakan, andai aku berkehendak, maka bisa saja aku ciptakan sedunia ini muslim semua, mukmin semua. Maka berarti di dunia sekarang ini tidak mukmin semua, itu pun diciptakan oleh Allah. Begitu mestinya dong. Jadi yang namanya baik contohnya kal iman. Lawannya baik yaitu kafir. Terus wasihat, keadaan sehat, fi maqabilatil maradi, yaitu menjadi kebalikannya sakit. Allah itu harus bikin orang sehat. Allah nggak boleh bikin orang sakit. Kalau ada orang kena corona, itu bukan dari Allah. Itu hukumnya apa? Itu namanya menisbatkan ada selain Allah yang menciptakan sakit. Kalau sehat dari Allah. Kalau sakit bukan dari Allah. Apa itu? Mu'tazilah. Jadi banyak orang kelihatannya pakai peci di samping kamu, ngobrol bareng, sholatnya bareng, tapi dia jadi orang Mu'tazilah. Itu banyak. Makanya kalau nggak ngaji pasti begitu. Wasani yang kedua, maqabilus sholah, yaitu menjadi lawannya dari sholah. Kal it'ami at'amatun alladzidatun fi maqabilati it'amin at'amatun ghairal ladzidat. Yang kedua yaitu aslah, yang lebih baik. Yang lebih baik ini menjadi lawannya yang baik. Jadi Allah itu harus bikin yang baik dan yang lebih baik. Allah nggak boleh bikin baik dan buruk, nggak boleh. Kalau hari ini Allah bikin baik, besok bikin baik lagi. Kalau nggak bikin yang lebih baik. Kalau hari ini bikin baik, besok kok bikin nggak baik, maka itu menjadi lawannya dari sifat Allah, dan itu mustahil kata Mu'tazilah. Namanya keren, tapi jangan kamu jadikan nama anak kamu. Namanya siapa Pak? Mu'tazilah. Waduh. Kayaknya keren namanya, tapi maknanya orang-orang yang iktizal, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Yang lebih baik kayak apa contohnya? Seperti menciptakan makanan yang enak. Allah hari ini ngasih kamu makanan yang enak. Apa contohnya? Contohnya kebuli. Kamu doyan? Doyan. Kalau hari ini Allah bikin kamu makan kebuli, maka besok makan kebuli lagi. Nggak boleh turun, nggak boleh.
Kalau Padang turun berarti. Kalau hari ini kebuli, besok kebuli lagi, itu namanya baik. Baik lagi. Kalau naik Briani, lebih baik gitu loh. Kalau si Megono, nah itu turun. Namanya jadinya kurang baik. Maka Allah mustahil begitu. Jadi Mu'tazilah itu mewajibkan kalau Allah itu bikinnya yang baik-baik. Kalau nggak bikin yang baik ya bikin yang lebih baik, bukan malah turun jadi bikin yang nggak baik. Kata mereka ini mustahil. Wakilahuma syai'un wahid. Ada lagi Mu'tazilah mengatakan baik dan lebih baik itu satu perkara. Waqad hukiya, maka telah diriwayatkan annahu waqa'at al-mubahatsa baina Syekh Abi Hasan al-Asy'ari wa baina Abi Ali al-Jubai. Maka terjadi pada masa itu dalam sebuah riwayat dikatakan ada mubahasah, ada sebuah pembahasan, sebuah diskusi dalam satu forum yang mana di forum tersebut berjumpa Abu Hasan al-Asy'ari, Imamul Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertemu dengan Abu Ali al-Jubai, Imamul Mu'tazilah. Siapa Abu Ali al-Jubai? Ayahnya Imam Asy'ari. Coba. Tapi ayah angkat, begitu loh. Bukan ayah kandung, bukan. Jadi ibunya Imam Asy'ari ketika abahnya meninggal di waktu kecil kawin sama Abu Ali al-Jubai. Siapa Abu Ali al-Jubai? Tokoh istimewa pada masa itu, hafid Quran, hafid hadis, muridnya puluhan ribu, masyhur di kota tersebut, hingga ibunya Imam Asy'ari kemudian dilamar dan menikah dengan Abu Ali al-Jubai. Maka Imam Asy'ari hidup di bawah naungan keluarga Abu Ali al-Jubai. Maka ini kemudian timbul fitnah. Oh, Imam Asy'ari berarti masuk Mu'tazilah. Imam Asy'ari itu pernah jadi Mu'tazilah karena di bawah naungan abahnya orang-orang Mu'tazilah. Maka ini pendapat ini harus kita luruskan. Jangan sampai kita memahami Imam Asy'ari itu mantan Mu'tazilah. Terus ketika perjumpaan itu dalam suatu forum, fasa'alahu syekh an salasati ehwat. Imam Asy'ari menanyakan kepada Abu Ali al-Jubai 3 pertanyaan tentang seorang persaudaraan, seorang yang bersaudara, yang mana asya ahaduhum, 3 bersaudara itu, satu dia asya, dia tumbuh fitaatin, di dalam ketaatan kepada Allah, hatta mata kabiron, hingga dia mati dewasa dalam keadaan taat. 3 bersaudara, satu hidup sampai gede dan dia taat kepada Allah, dan matinya dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat. Terus wa asya tsani, yang kedua tumbuh, yang kedua fi maksiatin, di dalam kemaksiatan, hatta mata kabiron, hingga ketika dewasa dia mati
matinya dalam keadaan maksiat. Terus yang ketiga, wal akhor mata sogiron, matinya masih kecil, berarti belum dewasa, belum taat dan belum maksiat. Faqala, maka berkata, yusabul awal, kata Ali Jubai. Coba kata Mas Syari, gimana menghukumi ketiganya ini? Gitu loh. Yang pertama sampai gede hukumnya gimana? Yang kedua sampai gede maksiat hukumnya bagaimana? Yang ketiga belum sampai gede hukumnya bagaimana? Al-awwal faqala Jubai, maka Jubai mengatakan yusabul awal, yang pertama mati masuk surga, diberikan pahala. Kenapa? Taat, iman kepada Allah sampai dewasa, mati dewasa dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Yang kedua wa yu'aqabu tsani, maka yang kedua disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena mati dalam keadaan maksiat. Wal akhar la yuthabu wa la yu'aqabu, yang terakhir yang enggak diadab juga enggak diberikan pahala. Kenapa? Nah, kan belum taat dan belum maksiat. Jadi di tengah-tengah ini. Enggak maksiat, enggak taat, maka belum masuk surga dan enggak bisa masuk neraka. Kalau Syekh, maka Imam Asy'ari mengatakan, qad yaqulu tsalis, kalau begitu yang ketiga ngomong, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hala a'martani fastaghala bi ta'ati hatta usabu. Ya Allah, kenapa engkau tidak panjangkan saja usiaku dan aku bisa menyibukkan diri taat kepadamu hingga aku bisa mendapatkan pahala. Ya kan? Yang kedua, yang ketiga ini protes ceritanya. Ya Allah, itu yang ono pada taat, yang ono pada masuk surga. Kenapa aku tidak dipanjangkan usianya saja biar aku bisa taat dan masuk surga? Apa jawabnya Allah? Ini jawab Allah menurut Mu'tazilah, bukan Allah ya ditanyai, bukan. Ini Ali Jubai ditanya, kalau orang itu umpamanya protes kepada Allah begitu gimana? Allah akan jawab nanti. Apa jawabannya? Faqala Jubai yaqulullah, Allah akan mengatakan, lahu alimtu, bocah, saya tahu, annaka lau asyad lastaghalta bil maksiat. Kalau kamu saya jadikan dewasa gede, kamu nggak bakal taat, maka kamu akan berbuat maksiat. Maka kamu nggak saya gedein, tetap saya jadikan kecil. Untung kamu saya bikin kecil, kalau saya bikin gede kamu akan maksiat. Kalau kamu maksiat gimana? Fata'aqabu, maka aku akan menyiksa kamu. Faqala al-Asy'ari, maka Imam Asy'ari jawab lagi, qad yaqulu tsani, kalau jawaban Allah begitu, maka kakak yang nomor 2 akan tanya lagi sama Allah, ya Rabbi, lima lam tamuttani saghiran, ya Allah, kenapa engkau enggak mematikan aku waktu kecil? Kenapa yang ketiga saja yang kau matikan waktu kecil? Kenapa saya enggak dimatikan waktu kecil? Apa ente enggak tahu ya Allah, kalau saya waktu kecil itu gedenya akan
maksiat. Lah mbok saya ditolongin dimatiin kecil. Hatta la aksi, hingga aku tidak berbuat maksiat. Fala uqaqabu, dan aku tidak disiksa. Gimana coba Jubai? Kata Jubai, fabahatal Jubai, maka Jubai terdiam, nggak bisa jawab. Nah iyalah, jawabnya nggak jelas begitu. Kalau memang yang kecil itu tidak disiksa dan tidak diberikan pahala, karena Allah tahu kalau dia gede akan maksiat, maka pastinya yang nomor 2 juga ikut protes. Lah saya kenapa digedein ya Allah? Kalau begini berarti harusnya semua manusia yang maksiat, yang gedenya akan maksiat, dimatikan kecil. Adapun manusia yang gedenya akan taat, dibiarkan sampai dewasa. Dari mana Mu'tazilah ambil pendapat ini? Dari kejadian Nabi Khidir alaihissalam. Apa kejadiannya? Sewaktu Nabi Khidir bersama Nabi Musa, kemudian naik kapal, kemudian sampai ke satu daratan, kemudian berjumpa dengan anak kecil. Kemudian anak itu dibunuh. Nabi Musa nanya, kenapa kok dibunuh Khidir? Ini bapaknya ibunya orang yang taat kepada Allah, dan anak ini gedenya akan kafir. Maka Allah menghendaki orang tua itu punya anak yang taat, maka ini dimatikan dan akan digantikan nanti dengan anak yang taat. Artinya berarti orang yang diketahui oleh Allah gedenya akan maksiat, maka dimatikan waktu kecil. Berarti kita yang sampai gede kelewat, tidak dalam perhatian Allah. Allah nggak perhatiin ente berarti sampai berbuat maksiat. Nanti kalau tanya afwan, nggak ngeh saya. Ini Tuhan apa Tuhan lu begitu? Ini pendapatnya Mu'tazilah. Maka Imam Ali Al-Jubai terdiam ketika mendapat bantahan seperti itu dari Imam Asy'ari. Jadi kamu harus cerdas. Cara mematahkan orang bukan kamu salah, bekok, jangan. Diajak, digiring, diem dia. Oh ya saya salah. Nah begitu biar dia yang ngaku dirinya. Ini ahli hujjah namanya. Bukan lu mah bekok. Alah, itu mah anak kecil juga bisa ngomong begitu. Gak ada orang hujjah nyalain orang lain, gak ada. Itu bukan ahli akli, bukan ahli tauhid. Orang lain jangan disalahkan, tapi kamu ajak dia bicara sampai dia tahu dirinya salah. Begitu dong. Hingga dia akan mengatakan saya salah berarti. Coba yang benar bagaimana? Nah, baru kamu masuk bicara. Tahu-tahu ngomong ini mah bego, ini salah, ini kafir. Wah. Yang ada bubar semua caranya, berantem yang ada akhirnya. Jadi nggak boleh kita nyalahin orang tanpa fakta, tanpa dalil. Kalau kamu sudah punya dalil dia orang salah, tinggal kamu giring. Orang main bola itu muter dulu. Jangan maunya cepat-cepat to the point. Wah, nggak bisa begitu. Giring dulu, baru sampai ditunjukkan dia salah. Maka terdiamlah Jubai. Artinya bahwa dari sini apa yang bisa disimpulkan? Bahwa menjadikan kebaikan itu haknya Allah. Menjadikan keburukan juga kebolehan bagi Allah. Menjadikan anak itu enggak baik, enggak buruk juga boleh-boleh saja bagi Allah. Jadi enggak ada kewajiban Allah untuk bikin yang baik-baik saja, enggak ada. Mau bikin orang itu jadi baik boleh, mau bikin jadi jelek
Boleh. Mau nggak baik, nggak jelek? Boleh. Lah kalau kamu nonton film, saya tanya, di film ada penjahat nggak? Yang bikin siapa? Lah sutradara. Lah masa ada film kok jagoan? Semua lah film apa itu? Orang nggak seru. Kok film semuanya jagoan, semua wiritan atau kerjaan. Ini apa yang mau dilihat? Makanya nggak seru ketika ada penjahatnya. Lah ini baru seru. Begitu penjahatnya muncul, berantem yang jagoan kalah, muncul jagoan baru, tepuk tangan India itu. Wah, ini yang ditunggu itu jagoannya muncul tadi. Lah Allah boleh saja menjadikan kejelekan. Maka kita di antara rukun iman kita khairihi wa syarihi minallah. Kalau Mu'tazilah enggak, yang khair-khair saja dari Allah, yang syar-syar dari kita. Ini kalau kamu jadi i'tikad kamu jadinya Mu'tazilah. Jadi ketiganya tadi, saudara bertiga tadi, boleh saja semuanya dibikin taat, boleh saja semua dibikin maksiat, boleh satu taat satu maksiat, itu perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu pada hamba-hambanya. Terus wa minal jaizi fi haqqi ta'ala bi'tsatur rasul, dan di antara perkara jaiz bagi Allah, di antaranya apa? Allah boleh saja mengutus para Rasul alaihi wassalatu wassalam, khilafan lil Mu'tazilah fi qaulihim bi annahu wajibatun alaihi ta'ala binaan ala aslihimul fasad, aslahumul fasad wa mu'taqidahumul kasid min annahu yajibu alaihi ta'ala fi'lu sholah wal aslah. Kalau kata Mu'tazilah, Allah wajib mengutus para nabi, karena menjadikan para nabi itu adalah menjadikan kebaikan. Kalau Allah enggak menjadikan nabi bagaimana? Maka akan menjadikan keburukan. Artinya dampak yang terjadi akan muncul keburukan. Kalau Allah nggak bikin nabi, maka berarti orang nggak punya petunjuk. Kalau orang nggak punya petunjuk, maka dia akan berbuat maksiat. Berarti dengan Allah tidak bikin nabi, Allah sama saja menciptakan kejelekan, dan itu mustahil bagi Allah. Begitu kata Mu'tazilah. Jadi wajib Allah bikin yang baik-baik. Di antaranya wajib bikin Rasul agar manusia menjadi baik. Lah kalau pendapat kita, andai Allah wajib bikin Rasul, ditanya wajibnya wajib apa? Kalau wajib syar'i berarti asal Allah ngutus Nabi dikasih pahala. Yang ngasih pahala siapa? Malaikat. Masuk surga dong. Lah kalau wajibnya akli gimana? Allah wajib ngutus Nabi, kalau wajibnya akli gimana? Nabinya ada terus, nggak pernah tiada. Nyatanya Nabi silih ada, kadang hilang nggak ada, muncul lagi ada, hilang lagi nggak ada, muncul lagi ada. Berarti bukan kewajiban. Kalau wajib harusnya ada terus, nggak boleh Nabi itu tiada. Waqad wajahu dzalika bi anna ara annas takhtalifu wa tatafawatu fayaqa'u tanaza'u
wa tadzalimu wa shalah fasalah ayyuqima lahum safiron muayyadan bil mu'jizat fayanqadu lahu al-kullun. Maka Allah itu wajib menjadikan nabi, karena apabila enggak akan terjadi apa? Mafsadah, akan terjadi kedzaliman, akan terjadi bencana, saling bertentangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka Allah wajib menjadikan seorang nabi. Pendapat Mu'tazilah. Wa khilafan lil Brahmana. Beda lagi dengan Barahimah, orang-orang Brahmana. Brahmana itu apa? Hah? Apa? Hindu. Kerjanya apa? Kerjanya pegang batok kelapa itu, tok masuk gua. Nanti kalau Allah mau bikin sakti, keluar jadi sakti. Itu nggak pakai latihan apa? Kelamaan kata. Cukup ambil batok, tok. Di sini ada apa? Balak 6. Yang lebih hebat balak 12. Belakang 6, depan 6. Kalau baru balak 1 mah enteng itu mah. Mereka orang-orang Brahmana, apa kata mereka? Allah mustahil wa khilafan al-barai wa hum ta'ifatun kufar. Mereka adalah kelompoknya orang-orang kafir. Minal Hindi, dari India. Ashabul Barham, mereka adalah disebut orang-orang Brahmana. Kama fi syarhil maqasid, sebagaimana dalam kitab Syarah Maqasid. Yattabi'una ma hasanatul aql. Maka mereka itulah orang-orang yang mengedepankan bahwa kebaikan itu datang dari akal, duna syar'i, bukan datang dari syariat. Kalau kata akal baik, maka itu baik. Kalau kata akal jelek, maka itu jelek. Bukan kata syariat. Artinya berarti semua orang bisa memutuskan mana baik, mana jelek dengan akalnya masing-masing. Ini kata Mu'tazilah. Kata siapa? Brahmana. Fayastakbahuna dzabhul hayawan. Maka orang-orang Brahmana itu menjelekkan orang yang memotong hewan. Kasihan dong. Di mana perasaan kamu? Dia kan mau hidup juga. Kenapa Bahkan saya pengen, jangan makan yang lain, daun-daunan. Nah, makan pasir, nah, makan lo, batu lo bikin sop gitu. Jangan hewan. Kalau tumbuhan nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Lo kan tumbuhan nggak punya rasa sakit. Kata siapa? Tumbuhan nggak punya rasa sakit. Tumbuhan itu juga makhluk hidup. Kalau hewan saja kamu nggak boleh motong, ya tumbuhan juga jangan dipotong. Maka wali-wali itu nggak pernah iseng nyabutin rumput, nggak pernah. Emangnya kita babatin rumput tiap hari? Wali nggak pernah mau. Ini makhluknya Allah. Saya nggak punya alasan untuk nyabut, kecuali dia punya alasan mau dipakai obat. Nah, diambil, bikin obat, dimakan. Kalau nggak punya alasan, nggak mau mereka. Bunuh sesuatu, kalau nggak punya alasan, nggak mau. Ini apa? Bukan berarti mereka menolak untuk membunuh, tapi ketika mereka melakukannya itu punya alasan. Umpamanya bunuh hewan untuk dimakan. Nggak ada iseng-iseng ada hewan dikek, buang, nggak ada.
Nah kata mereka kalau bunuh hewan itu kejam. Makanya orang-orang Brahmana nggak pernah makan daging. Namanya apa? Vegetarian. Makannya apa namanya? Daun-daunan, tumbuh-tumbuhan gitu loh. Ini kalau hidup di Sunda cocok orang begitu. Hah? Lah ya banyak sayur mayur. Cocok dia kalau sama orang Sunda. Lima fihi minat ta'dzib, karena nyembelih hewan itu kata dia menyiksa. Wa yastakbihuna salat, mereka orang yang enggak mau melakukan salat. Lima fiha min wadha'il wajhil ladzi wa asyraful a'dha 'alal ardi. Kata dia yang namanya salat itu meletakkan tempat yang paling mulia, tempatnya akal yang melebihi syariat di bawahnya pantat. Itu hina kata dia. Makanya mereka kalau hormat gimana? Separuh. Nah, nggak ada sujud, nggak ada. Sujud berarti meletakkan, memposisikan kepala lebih rendah dari pantat. Nah, kata mereka itu hina. Gitu loh. Kalau mau nyembah ya separuh aja begitu. Nah, kepalanya tidak lebih rendah dari pantatnya. Maka mereka tidak pernah mau yang namanya sujud. Maunya hanya rukuk. Kalau rukuk masih mau. Jadi kalau saya diperintah sholat ya sampai rukuk aja. Kok kamu yang ngatur loh, yang perintah sholat? Allah suruh sujud kok dia ngatur maunya sholat hanya sampai rukuk. Maka mereka mendingan gak milih sholat sekalian. Gak ada sholat-sholatan. Apa itu sholat? Waraf'ul ajizah, dan mengangkat ajizah pantat. Apa kuwi? Wa yabihuna zina. Oh, ini yang paling senang ini. Dan membolehkan zina kata dia. Zina itu boleh. Wa wad'in, hubungan laki sama laki juga boleh. Belakang depan boleh. Al-maharimi, yang mana itu adalah yang penting keduanya saling menyukai, jangan saling perkosa, memperkosa, haram. Kalau kamu jawil-jawil kok seneng ya sudah nggak apa-apa. Yang penting cocok, yang penting jangan berantem. Kenapa? Saling mengasihi. Karena itu kasih sayang itu orang begitu itu. Maka boleh. Bistihalatil bi'tsati rasul, dan mereka mengatakan Tuhan mustahil mengutus seorang rasul. Kenapa? Untuk apa Tuhan mengutus rasul? Maka merintah kita diperintah suruh melakukan aktivitas yang baik-baik dari Allah. Kata Brahmana, ngapain Tuhan ngutus saya? Wong Brahmana ini kan pendapatnya seperti orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwa kalau Tuhan mau masukin saya ke surga, masukin saja. Ngapain diperintah suruh sholat baru masuk surga? Nggak ada gunanya saya sholat, toh nanti akhirnya Tuhan juga yang masukin saya ke surga. Jadi nggak ada fungsinya saya sholat, nggak ada fungsinya seorang rasul, nggak ada. Semuanya Allah. Kadza naqulu Sanusi anhum. Ini sebagaimana pendapat Imam As-Sanusi anhum, yang mana dari mereka. Wa sarihul kalami Sa'ad, dan yang menjadi penjelasan dari kalam Imam Sa'ad, annahum yaquluna bi annaha jaizatun
Ada lagi di antara mereka orang-orang Brahmana mengatakan, oh boleh saja Allah mengutus Rasul, lakin la hajatun ilaiha, tapi nggak butuh. Ya, sama aja nggak ngutus lah. Jaiz tapi nggak butuh. Gimana ini coba? Jadi nggak pernah ada yang namanya Rasul. Ketika Nabi mengakui ini saya Nabiullah, nggak ada. Ditolak sama mereka. Nggak pernah Tuhan mengutus seorang utusan. Fala tasbutu wa ibaratu fi syaril maqasid al-munkiruna linubuwah minhum. Mereka mengingkari kenabian. Man qala bistihalatiha, yang mana mereka mengatakan dengan mustahilnya Allah mengutus seorang rasul. Wala i'tidadan bihi wa minhum man qala bi adamil ikhtiyaj. Ada lagi yang mengatakan Allah tidak butuh pada seorang rasul. Kal barahimah, sebagaimana pendapatnya orang-orang barahimah yang menolak adanya diutus seorang rasul. Jadi orang-orang Brahmana itu kalau mau mendapatkan wahyu dari Allah bagaimana caranya? Hah? Enggak, nunggu orang kesurupan. Kalau ada orang kesurupan, langsung ditulis ngomong apa? Wahyu ini. Kenapa kok wahyu? Ketika dia bangun, ditanya, kamu ngomong apa? Enggak ngerti saya. Tuh, Tuhan yang ngomong tadi berarti. Bukan dia. Kamu kalau ada orang kok ayan atau kesurupan, ngomel-ngomel, bawa ke sana langsung. Pak, nemu orang nih Pak. Dibayar langsung. Terima kasih, langsung masuk. Nah, ini berharga kata dia. Jadi bagi mereka orang kesurupan itu orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan, kata mereka. Ini orang-orang yang rada, ya kalau dimasukin ke grogol ya penuh, kan banyak mereka. Terus wa minal jaiz, dan di antara perkara yang jaiz, artinya yang masuk perkara jaiz lagi, artinya yang masuk perkara yang boleh diciptakan oleh Allah. Fi ta'ala aidan ru'yatuhu, yaitu bolehnya kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqaul mu'min wa yataqaul mu'min, akan terjadi bagi orang-orang mukmin fi daril akhirah, pada hari akhirat. Lalil kufri, bukan untuk orang-orang kafir, ittifaqon, secara ittifaq. Walalil munafikin, dan tidak pula bagi orang munafik, ala sahih, atas pendapat yang sahih. Jadi nanti orang mukmin akan mendapatkan karunia dari Allah untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk perkara apa? Jaiz. Wa amma fi dari dunia, adapun di dunia, fala yaqa'a, maka tidak terjadi. Naam waqa'at li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu terjadi hanya sekali, yaitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Isra, pada malam Isra Mi'raj, ala rajih, atas pendapat yang dikuatkan, yaitu pendapatnya Imam Ibnul Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada malam Isra Mi'raj. Ini pendapat yang rajih. Wakil ra'ahu bi aini qalbi faqat. Ada yang mengatakan, oh enggak pakai mata,
tapi lihatnya pakai mata hati. Ini pendapat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana yang mau kita ambil? Boleh ngambil dua-duanya. Mau ngomong lihat pakai mata kepala boleh, mau ngomong pakai mata hati boleh, tapi yang kuat, yang rojeh melihat pakai mata kepalanya. Faman ada aha mimman siwahu fawadhalun, dan siapa yang mengatakan ada selain Nabi Muhammad yang melihat Allah di dunia, fawadhalun, sesat, enggak ada. Mudhillun, dan menyesatkan. Kaifa waqad mana aminha Musa kalimullah. Bagaimana orang kayak kita yang bukan Nabi bisa melihat Allah, sedangkan Nabi Musa saja yang julukannya kalimullah tidak diberi kesempatan melihat Allah di dunia. Lakin hadza innama huwa fil yaqadhat. Tapi ini enggak bisa lihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, melek. Beda. Wa amma fil manam wa amma fin naum faqad yaqa'a. Adapun ketika tidur mimpi melihat Allah, maka itu boleh terjadi. Waqad ad'a, dan betul-betul telah mengatakan ba'du sufiyah, sebagian orang-orang sufi, annahu ra'a rabbahu, yang mana mereka melihat Tuhannya fi manamihi, dalam tidurnya. Fakila, ada yang mengatakan lahu kaifa ra'aitahu, bagaimana engkau melihat Tuhan dalam tidur kamu? Faqala in akasha basori fi basiroti, maka Allah menjadikan terbalik apa? Mata kepalanya dijadikan menjadi mata hatinya. Fara'aitu man laisa kamislihi syai'un, maka aku melihat dalam mimpiku sesuatu yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Artinya boleh saja dalam keadaan tidur, dalam keadaan mimpi, seseorang dilihatkan kepada Allah, yang mana penglihatannya melihat Allah tidak seperti melihat bangsa makhluk. Adep-adepan, ada di depannya, ada jaraknya, ada bentuknya, enggak begitu. Maka ini boleh terjadi menurut pendapatnya para sufiyah. Wa dzaba ta'ifatun ila man'aha, yang mana mencegah itu fin naumi aidon, di dalam tidur juga enggak mungkin. Ada pendapat ulama yang mengatakan enggak mungkin, baik secara melek maupun dalam mimpi enggak mungkin lihat Allah. Wahtaju bi anna ma yara fi khiyalun wa mithalu wa mimma muhalani alaihi ta'ala. Maka di dalam melek saja mustahil. Kalau dalam tidur bisa lihat, double mustahilnya. Ini kata pendapat yang lain. Tapi pendapatnya kita, orang-orang sufi, ada yang melihat kepada Allah ketika mereka tidur, sebagaimana diceritakan Imam Abu Hanifah, melihat Allah 99 kali di dalam tidurnya. Jadi orang-orang sufi ada yang membenarkan perkataan ini. Maka kita mengimani sesuatu yang ada ini bisa saja dilihat. Dasarnya kita iman bisa, kenapa? Allah sesuatu yang
ada. Maka sesuatu yang ada itu bisa saja dilihat. Ini diantara perkara-perkara jaiz yang wajib kita imani, yang boleh saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita bahas yang akan datang, masih bicara perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa anana asrafna la la ashrafna fatub alaina taubat taghsil wasolana aurati wa amini rawati wa ufili walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salam wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasir walhamdulil ilahi bani wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.